Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kembali kita akan mempelajari beberapa amalan yang dijanjikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mengamalkannya akan selamat dari siksa kubur dan siksa api neraka. Setidaknya ada 7 amalan yang bisa kita amalkan kita-kita yang hari ini telah memasuki masa tua, yakni mulai usia 40 tahun hingga 70 tahun. Sangat baik mengamalkan amalan ini. Mudah-mudahan menjadi sebab turunnya rahmat Allah kepada kita semua, sehingga kelak kita tidak selamanya disiksa saat berada di alam kubur dan tidak selamanya pula disiksa di dalam neraka. 7 amalan masa tua ini bisa kita amalkan semuanya jika kita ada kesanggupan. Namun jika tak sanggup, kita boleh memilih 1 atau 2 amalan saja, lalu kita lazimkan, kita amalkan setiap hari. Insya Allah kita akan mengungkapnya. Pastikan para sahabat menyimaknya hingga selesai. Bagi yang berkenan menyimak video ini hingga menit terakhir, saya doakan Allah berikan kebahagiaan dan keberkahan. Apapun hajatnya selalu dikabulkan Allah. Kelak husnul khotimah, selamat dari siksa kubur dan siksa api neraka. Amin Allahumma amin. Para sahabat, berikut 7 amalan masa tua yang bisa kita lazimkan agar kita kelak selamat dari siksa kubur dan siksa api neraka. Amalan yang pertama, melazimkan membaca istighfar setiap habis sholat dan sebelum tidur. 2 waktu ini terbaik untuk membaca istighfar adalah waktu habis sholat wajib 5 waktu dan sesaat sebelum kita tidur. Kita-kita yang sudah memasuki masa tua hendaklah tidak melalaikan membaca istighfar di 2 waktu ini, sebab membaca istighfar di 2 waktu ini akan menghapuskan dosa-dosa kita, meskipun dosa-dosa kita ada sebanyak buih di lautan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca istighfar berikut ini saat akan membaringkan badannya ke tempat tidur sebanyak 3 kali, Astaghfirullahalazim, La ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya meskipun dosanya ada sebanyak buih di lautan, meskipun dosanya ada sebanyak jumlah daun-daun pepohonan, meskipun dosa-dosanya ada sebanyak jumlah butiran pasir, dan meskipun dosa-dosanya ada sebanyak jumlahnya hari dunia. Amalan yang kedua, melazimkan doa masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira bagi orang yang suka melazimkan doa masuk surga. Beliau bersabda, siapa saja yang memohon kepada Allah masuk ke dalam surga sebanyak 3 kali, maka surga pun akan berdoa kepada Allah, ya Allah, masukkanlah dia ke dalam surga, dan siapa saja yang memohon perlindungan, memohon keselamatan dari masuk neraka sebanyak 3 kali, maka neraka pun akan berdoa kepada Allah,
ya Allah selamatkanlah dia dari masuk neraka. Untuk memohon masuk surga, kita bisa mengamalkan doa berikut ini yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Daud. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, sungguh aku mohon kepadamu masuk ke dalam surga, dan aku berlindung kepadamu dari siksa api neraka. Amalan yang ketiga, melazimkan doa pembebas dari siksa api neraka. Di antaranya melazimkan doa pendek berikut ini. Allahumma azirni minan nar. Ya Allah, selamatkanlah aku dari siksa api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira bahwa yang suka membaca doa ini, khususnya sehabis sholat maghrib dan sholat subuh, membacanya sebanyak 7 kali, maka Allah akan menetapkannya bebas dari siksa api neraka. Amalan yang keempat, membaca sayyidul istighfar 1 kali di siang hari dan 1 kali di malam hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, orang yang suka membaca sayyidul istighfar kelak termasuk ahli surga. Adapun redaksi sayyidul istighfar adalah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min sari ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika allayya wa abu bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Amalan yang kelima, melazimkan membaca surat Tabarok setiap malam. Surat Tabarok adalah amalan penyelamat dari siksa kubur, sebagaimana yang dikabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat ditanya tentang surat Tabarok. Surat Tabarok adalah surat yang mencegah dan menyelamatkan orang yang membacanya dari siksa alam kubur. Amalan yang keenam, mengamalkan istighfar penghapus dosa 70 tahun. Dalam hadis riwayat Imam Abu Nuaim disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minta ampunlah kepada Allah, beristighfarlah dalam 1 hari sebanyak 70 kali sebelum terbenam matahari, maka diampuni dosamu selama 70 tahun. Kemudian yang terakhir, amalan yang ketujuh, baca sholawat penghapus dosa 80 tahun setiap hari Jumat, yakni mengamalkan sholawat berikut ini dengan membacanya sebanyak 70 kali setiap hari Jumat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulik nabil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa salim taslima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, siapa saja yang membaca sholawat kepadaku sebanyak 80 kali pada setiap hari Jumat, maka Allah mengampuni dosa-dosanya selama 70 tahun. Demikianlah 7 amalan masa tua yang sangat baik kita amalkan setiap hari. Semoga kita semua dapat mengamalkannya dengan istiqomah. Amin Allahumma amin. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.